Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Melanjutkan kajian tafsir Ayatul Ahkam, dan kita sudah sampai di muhadarah ke-31, hukum yang ketiga. Qala al-musannifu al-hukmu tsalitsu kaifa takunu zakatu syar'iyyah. Hukum yang ketiga, bagaimana penyembelihan secara syariat itu. Yang pertama ada pendapat Imam Malik. Qala Malikun la tasihhu zakatu illa biqat'il hulqumi wal wadajain. Al-Imam Malik berkata bahwasanya sembelihan itu tidak sah kecuali dengan memutus atau memotong hulqum. Hulqum ini adalah saluran nafas, wal wadajain, dan dua urat yang mengelilingi hulqum tersebut. Jadi ada hulqum, ada saluran nafas, dan juga ada dua urat. Ini harus terpotong semuanya menurut Imam Malik. Pendapat yang kedua, wa qala Syafi'iyyu yasihhu biqat'il hulqumi wal mari'i wa la yahtaj ila al wadajain li'annahuma majra ta'ami wa syarab. Menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata bahwasanya sah penyembelihan itu dengan memotong saluran nafas, saluran makanan, dan tidak butuh untuk memutus atau memotong dua urat tersebut. Kenapa wajib memotong saluran nafas dan saluran makanan? Li'annahuma, karena hulqum wal mari ini merupakan saluran makanan dan minuman. Nah, wadaja ini biasanya terputus dengan diputusnya hulqum dan mari ini. Pendapat yang ketiga, waqala Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah berkata yujzi'u qat'ul hulqumi wal mari wa ahadil wadajain. Al-Imam Abu Hanifah berkata bahwasanya sudah mencukupi dalam sembelihan memotong saluran nafas, saluran makanan, dan salah satu dari dua urat tersebut. Wa tafsilu fi kutubil fiqhi. Ya, adapun perinciannya, kalau kalian ingin mengetahui pendapat-pendapat mereka secara terperinci beserta dalil-dalilnya, bisa kalian lihat dalam kitab-kitab fikih. Illa anna Malikan wa Abu Hanifah ya'tabaru al-mauta ala wajhin yatibu ma'ahu al-lahm wa yaftariqu fihi al-halal wa huwa al-lahm min al-haram. Dzalika biqat'i al-awdaj allati yasilu minha ad-dam. لقوله عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. Hanya saja Al-Imam Malik wa Abu Hanifah menganggap matinya hewan tersebut itu dengan cara di mana cara tersebut akan membuat dagingnya itu enak dan dagingnya itu baik, bisa membedakan yang halal dan haram, ya. Jadi seakan-akan ada sifat tertentu kalau hewan tersebut disembelih dengan syariat dan itu halal, maka dagingnya itu beda seakan-akan. Jadi dengan seperti itu catatan dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hewan tersebut harus mati dalam keadaan dagingnya itu enak, dagingnya itu bagus gitu maksudnya, tidak membusuk. Dzalika, dan itu semua dengan cara memotong semua urat-urat yang bisa mengalirkan darah. Karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang bisa mengalirkan darah dan hewan yang dimana ketika disembelihnya menyebutkan nama Allah, maka ada apa-apa kalian untuk memakannya. وأما الآلة التي تجوز بها الزكاة فهي كل ما أنهر الدم وفري الأوداج سوى السن والظفر. Adapun alat yang bisa digunakan untuk menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan secara umum, fahiya kullu ma anharad dam, maka alat yang boleh digunakan adalah alat yang bisa mengalirkan darah.
dan bisa memotong urat-urat hewan. Kemudian semuanya itu selain gigi dan kuku. Jadi kalau gigi dan kuku tidak bisa dan tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Wa jaza Abu Hanifah az-zakata bis-sinni wadh-dhufuri idza kana manzu'ain. Dan Al-Imam Abu Hanifah memperbolehkan penyembelihan tersebut boleh menggunakan gigi dan kuku, dengan syarat gigi dan kuku tersebut harus dicabut terlebih dahulu atau terputus. Fa ammal ba'iru idza tawahhasha aw taradda fi bi'rin fa huwa bi manzilati as-sayd zakatuhu 'aqrah. Lima rawahu al-Bukhari wan Nasa'i wa Abu Dawud an Rafi' ibn Khudayj qala كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. Adapun unta, apabila unta tersebut itu lari ataupun unta tersebut jatuh di dalam sumur, maka status unta tersebut itu sama dengan hewan buruan. Jadi apabila hewan itu lari kabur, maka hewan tersebut yang lari dan menjadi liar sehingga seakan-akan menjadi hewan buas sudah, maka cara penyembelihannya itu dengan cara dilukai. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan juga Imam Abu Daud dari sahabat Rafi' ibn Khudayj bahwasanya beliau berkata, kami pernah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanannya. Kemudian ada satu ekor unta yang lari kabur di antara unta-unta jamaah atau kaum, dan mereka tidak mempunyai kuda untuk mengejarnya. Lalu apa yang terjadi? Ada orang melemparkan panah tongkat pada unta tersebut, lalu lemparan panah tersebut itu menangkapnya. Artinya lemparan tersebut menepati unta yang lari tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hewan ini mempunyai sifat keliaran seperti ka'awah bidil wahsh, seperti sifat-sifat liar yang ada pada hewan buas. Maka apa yang diperbuat darinya seperti ini, maka lakukanlah seperti ini. Jadi apa yang dilakukan seperti ini yaitu dilempar menggunakan tombak atau menggunakan panah. Jadi romahu rajulun bisaham, maka lakukanlah seperti itu. Wa qala Malikun zakatuhu zakatul maqduri alaihi. Qala al-Imam Ahmad la'alla Malikan lam yasma' hadits Rafi'in ibn Khudayj. Al-Imam Malik berkata bahwasanya cara penyembelihan hewan yang lari tersebut itu sama seperti disembelihnya hewan yang mampu untuk disembelih. Jadi harus disembelih, tidak boleh hanya dilukai menurut Imam Malik. Tapi Imam Ahmad mengomentari pendapat Imam Malik. Kata Imam Ahmad, barangkali Imam Malik tidak mendengar hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rafi' ibn Khudayj.